Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan memasuki seminar monoteisme. Ini adalah sesi yang ke-10 dan nanti akan dilanjutkan ke sesi yang ke-11. Kali ini kita akan membahas dari kitab Roma ya Pak ya. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Erhas. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir setiap satu sesi itu kita membahas satu perikop. Tetapi ternyata untuk perikop ini kita perlu 2 sesi. Jadi satu ayat ini kita bahas dalam 2 sesi. Satu ayat kita bahas dalam waktu kurang lebih 2 jam. Ya. Sebenarnya sudah saya siapkan dulu juga. 1 Timotius 1 ayat 17. Tetapi karena ini ternyata banyak sekali bahannya, maka mungkin 2 kali pertemuan ini kita hanya menyoroti Roma pasal 16 ayat 27. Bagus juga saudara, lebih baik kita fokus tetapi kita kuasai daripada kita luas membahas tapi tidak kita kuasai. Saya kira banyak orang berpikir bahwa apa yang saya sampaikan ini seperti mengada-ada. Kok sampai begitu panjang? Bapak Ibu, setelah kita menyelidiki Alkitab, ternyata memang tidak bisa singkat, saudara. Setelah saya mempelajari monoteisme ini, ketika saya bertemu dengan ayat Alkitab, cara saya memandang ayat itu jadi berbeda. Saya punya lensa itu lebih luas dan lebih ke dalam sejak belajar monoteisme ini. Ada hal-hal yang Tuhan singkapkan yang tidak saya pahami sebelumnya. Ini membuat lensa saya melebar dan makin menusuk ke dalam. Saya kira ada teolog-teolog yang masih memiliki cara berpikir yang lensanya belum diperluas dan diperdalam, tetapi merasa sudah cukup, merasa sudah ngerti dengan instrumen yang dia miliki. Mestinya kita dengan rendah hati membuka diri untuk mendapat ilham, marifat, hikmat yang baru dari Tuhan. Karena merasa bahwa lensa yang dia miliki sudah lensa mutakhir, dia tidak mau mendengar orang lain dengan teliti. Dia tidak mau mendengar orang lain dengan teliti. Kalau dia mendengar atau membaca, dia hanya membaca sekilas atau mendengar dengan sekilas, premisnya masih numpuk di kepalanya sehingga dia tidak akan pernah menangkap. Saya sudah baca, tapi kamu nggak ngerti. Saya udah ngerti, kamu pasti pakai lensamu dan masih punya premis. Jadi karena tidak rendah hati, dia tidak menangkap. Oke, ya. Jelas nggak penjelasan saya ini? Agak sulit ya. Jelas nggak maksudnya? Dia merasa sudah ngerti tapi tidak mengerti. Karena dia sudah punya premis. Jadi sulit dia menangkap apa yang dikemukakan itu. Oke, yuk kita mulai dengan Roma 16:27, Pak. Roma pasal 16 ayat yang ke-27. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat melalui Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu pelan-pelan tapi diresapi ya.
Kalimat satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Teks aslinya mono sopho, dari kata Sofia ya. Mono sopho theo. Sebenarnya dalam teks aslinya tidak ada kata penuh. Dalam terjemahan kita, satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Dalam teks aslinya tidak ada kata penuh. Dalam terjemahan King James, itu to God only wise. Di New King James Version diterjemahkan to God alone wise. Dalam terjemahan New International Version diterjemahkan to the only wise God. Tidak ada kata penuh. Sejauh yang penulis telusuri, penulis explore, ya, semua terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan ayat ini tanpa kata penuh. Dan memang tidak boleh ditambahkan kata penuh. Sebab di teks aslinya tidak ada kata penuh. Ditambahkan satu kata penuh itu sudah merusak makna orisinil teks tersebut. Kalau dikatakan Allah penuh hikmat, ya, ini tidak tepat karena Allah itu sumber hikmat atau hikmat itu sendiri. Kalau Allah memperoleh hikmat dari subjek lain, mengesankan Allah dapat dipenuhi oleh suatu subjek di luar dirinya. Tetapi kalau Allah adalah sumber hikmat atau hikmat itu sendiri, berarti Allah tidak pernah menerima hikmat dari sumber manapun, tetapi Allah satu-satunya pemberi hikmat. Jadi kata penuh itu mengesankan bahwa Allah bisa dipenuhi hikmat atau memperoleh hikmat dari sumber lain atau subjek lain. Allah itu sumber hikmat dan hikmat itu sendiri. Di dalam Amsal 2 ayat 6 tertulis, dibaca Pak, Amsal 2 ayat 6 tertulis di situ Pak. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Elohimlah yang memberi hikmat. Kata hikmat di situ hokmah. Hokmah. Hikmat. Itulah sebabnya karunia hikmat hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu Roh Allah sendiri di 1 Korintus 12 ayat 8. Salah satu karunia Roh Kudus itu memberi hikmat. Roh Kudus adalah Roh Allah yang sama dengan Allah sendiri pemberi hikmat. Yakobus 1 ayat 5. Allah yang memberi hikmat. Kalau dalam Injil dikatakan bahwa Yesus menjanjikan memberi hikmat kepada orang percaya ketika orang percaya diperhadapkan kepada pengadilan dunia. Itu Lukas 21 ayat 15. Jadi kalau kamu nanti diperhadapkan kepada pengadilan, kamu jangan takut apa yang akan kamu katakan karena aku akan menaruh hikmat di mulutmu. Sejatinya hikmat itu dari Allah Bapa, bukan dari diri Yesus sendiri. Karena di Matius 10 ayat 20 dikatakan bahwa Roh Allah Bapa ya, yang akan memberi hikmat di dalam mulut orang percaya ini ketika diperhadapkan pengadilan dunia. Dan Yesus sendiri meminta kepada Allah Bapa Roh Kudus untuk menyertai orang percaya guna mendampingi orang percaya dalam melakukan pekerjaan Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Jadi hikmat itu bukan dari Yesus sendiri. Roh Allah Bapa yang memberikan hikmat.
Dan Yesus juga minta Roh Kudus kepada Bapa untuk menyertai orang percaya. Kalau kita membaca Yohanes 12 ayat 49, ini penting untuk dibaca. Bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa semua yang dikatakan berasal dari Allah Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Coba Pak. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kalau saudara, logos itu sama dengan firman, dan firman sama dengan hikmat, hikmat. Yesus mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu menggunakan kata logos ya, firman, betul. Yang dikatakan, logos yang dikatakan Yesus itu bukan dari dirinya sendiri, dari Bapa. Jadi dia bukan logos sendiri. Kurang apa? Ya kan? Dia bukan logos sendiri, dia dipenuhi logos. Nanti kita akan menemukan pembuktian-pembuktian yang valid dan kokoh. Yesus bukan logos sendiri, dia dipenuhi logos. Dia bukan firman itu sendiri, dia dipenuhi firman. Dia bukan hikmat itu sendiri, karena hikmat itu sendiri Allah. Ya, dia dipenuhi hikmat. Nanti kita lihat ayat-ayatnya ya. Kedua, hikmat Allah ini dibaca pelan Pak. Yang kedua, hikmat Allah ini dapat dilihat, dirasakan, dan dibuktikan kebenaran serta kehadirannya di dalam dan melalui kehidupan Yesus Kristus. Ini tidak akan bisa dikenali kecuali ini diajarkan menjadi kata kalimat lalu dikenakan. Kalau logos firman hikmat ini diajarkan, dikenakannya, ini menjadi aletheia. Ini yang namanya kebenaran. Makanya Alkitab berisi firman, tapi orang belajar firman kelakuannya kayak setan. Kok bisa? Karena tidak menjadi ajaran dan tidak menjadi perilaku. Makanya bicara soal firman siapa yang benar, siapa pengajar firman yang benar, ukurannya ini, perilaku ini. Nanti Yesus menjadi sang logos itu bukan penjelmaan secara mistik. Yesus dipenuhi hikmat sama dengan dipenuhi firman. Dia bisa mengajarkan dan mengenakan. Ini menjadi perilaku. Maka Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran. Nanti ada penjelasan di sini. Masih bisa diikuti? Jadi yang pertama tadi, Yesus bukan hikmat itu sendiri. Hikmat itu sendiri adalah Allah. Allah sumber hikmat. Kalau dikatakan Allah yang penuh hikmat, ini terjemahan yang bisa atau berpotensi menyesatkan pikiran. Karena mengesankan Allah itu bisa dipenuhi hikmat dari sumber lain. Amin, saudara? Oke. Nah, hikmat itu bisa dilihat, dirasakan, dan dibuktikan kebenaran serta kehadirannya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terus, Yesus adalah pribadi yang dalam segala hal yang dilakukan, memperagakan dan memancarkan hikmat Allah. Itulah sebabnya Yesus dapat dikatakan penuh hikmat. Tetapi dia bukan sumber hikmat atau hikmat itu sendiri. Lukas 2, terus baca. Lukas 2 ayat 40 tertulis,
Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Kalimat kasih karunia Allah ada padanya menunjukkan bahwa keberadaan Yesus karena kasih karunia Allah. Di dalam teks aslinya tertulis Karisteu n auto, nf auto. Ya. Okay. Dalam King James diterjemahkan the grace of God was upon him. Ya. Teu en ep auto, karis ya. Karis teu en ep auto. The grace of God was upon him. Jadi anugerah Allah atas dirinya. Ia penuh hikmat. Yesus saja menerima kasih karunia. Oke, teruskan nanti ada soal kasih karunia. Baca lagi. Kata penuh hikmat, terjemahan dari teks asli pleromenon sophias. Pleromenon ini dari akar kata pleroo yang artinya dipenuhi atau menjadi penuh. Pleroo, menjadi penuh. Terus. Kalimat dalam ayat ini menunjukkan bahwa Yesus menerima hikmat dari sumber di luar dirinya. Tentu dalam hal ini dari Allah Bapa. Dalam Injil dikatakan bahwa Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia bukan dari diri sendiri diri Yesus sendiri, sebab Allah Bapalah sumber kasih karunia itu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Kita tidak baca semua ayat ya saudara. Allah itu sumber kasih karunia. Ya. Terus hikmat atau firman atau logos yang ada pada Yesus pun dari Allah Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 14, Yesus berkata, "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Teks aslinya firman itu pasti logos ya. Logos itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Coba cek Pak. Selalu firman itu logos. Kita itu nggak habis pikir saudara. Kenapa Yesus ngotot dikatakan penjelmaan logos. Sedangkan Yesus sendiri berkata, yang kukatakan, firman yang kukatakan, logos yang kukatakan, bukan dari diriku sendiri, dari Bapa. Ini dunia meradang mendengar saya. Gereja-gereja. Karena mereka sudah punya premis mati. Bahwa Yesus itu penjelmaan logos. Nah kita bingung kenapa kok bisa berpandangan begitu. Sedangkan jelas-jelas Yesus penuh hikmat. Hikmat sama dengan firman, sama dengan logos. Kok bisa? Bapak Ibu kalau rendah hati mendengarkan tercerahi, amin. Tapi kalau nggak mendengarkan pokoknya sesat. Loh bagaimana ya? Kitanya sendiri belajar firman tuh kagum-kagum loh. Ya, oke, ayo teruskan. Ya, sedikit koreksi Pak tadi ayat yang ke-24 tadi ada typo sedikit. Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, Ya, ia tidak menuruti firman-Ku. Itu pakai kata logos, Pak. Iya, betul. Kalau Yesus adalah hikmat itu sendiri, maka Yesus tidak perlu dipenuhi hikmat. Ya, kalau dia itu hikmat itu sendiri, nah perlu dipenuhi hikmat. Terus, oleh karena Yesus bukan hikmat itu sendiri, maka Yesus dipenuhi hikmat dari Allah. Sebab Allah satu-satunya sumber hikmat. Yesus mengemukakan bahwa Allah Bapa yang menaruh perkataannya di dalam dan melalui diri Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49 tertulis, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Iya, makanya logos itu logosnya Allah. Dan logos itu bisa menjadi metonim Allah. Alias, ya, nama alias dari Allah. Ini penting sekali saudara. Karena dari hal ini, karena yakin pada mulanya firman kan,
orang jadi percaya adanya praeksistensi Yesus. Salah satu dasarnya itu saudara. Oke, terus? Jadi hikmat atau firman atau logos yang Yesus ajarkan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Sangatlah keliru kalau Yesus adalah logos dan hikmat Allah itu sendiri. Yesus adalah peraga, pelaku, dan pengejawantahan logos atau hikmat secara konkret. Kalau dikatakan Yesus adalah hikmat Allah, artinya Yesus yang memeragakan hikmat tersebut. Manusia dapat melihat kemuliaan hikmat atau logos di dalam dan melalui kehidupan Yesus. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Sekarang Yesus naik ke surga, kamu yang harus memperagakan logos. Maka hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus. Oke, boleh tepuk tangan. Kalau kemarin kan kita Yehuda Kristus gitu ya. Tapi mungkin lebih tepat gini, Kristus Yesus kan, nanti Kristus Yehuda, Kristus Erastus, begitu. Mungkin gitu ya. Tapi kita diomelin orang nih, ya. Wah, udah menjadi Kristus. Nah, Paulus saja berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Ya. Manusia dapat melihat kemuliaan hikmat atau logos di dalam dan melalui kehidupan Yesus. Allah itu sumber terang. Yesus memancarkan terang Allah. Dikatakan bahwa Allah itu terang, Yesus lampunya. Betul nggak? Medianya, setuju? Tapi orang percaya juga kamu terang dunia. Maka pengajaran monoteisme maksa saudara, maksa saya untuk serupa dengan Yesus. Kalau tidak meleset. Itu saudara. Oke? Teruskan Pak. Kalau dipersoalkan, apa bedanya firman atau logos yang sama dengan hikmat atau chokmah atau sofia dibanding dengan kebenaran atau truth, aletheia? Ya, ini saya gumuli apa bedanya kebenaran ya. Akulah jalan. Tapi kebenaran dalam arti aletheia ya saudara. Karena di dalam bahasa Yunani itu, kata kebenaran ini bisa diterjemahkan yang pertama aletheia, yang kedua juga bisa diterjemahkan dikaiosune. Ini terkait dengan pengajaran, ini terkait dengan perilaku. Ya, jadi ketika logos firman atau hikmat ya, itu kan abstrak, tidak bisa dikenali, menjadi ajaran dan dilakukan. Ini saudara, Yesus memiliki ini, memiliki ini. Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi hidup keagamaan, itu teks aslinya, jika kebenaranmu, righteousness. Kalau aletheia diterjemahkan truth, kalau dikaiosune diterjemahkan righteousness, kebenaran, righteousness, R-I-G-H-T-O-U-E-S, righteousness. Saudara itu ikut terus jadi pinter, walaupun belum bisa mengutarakan. Nggak bisa tapi nanti. Tapi di sini ngerti, oh begitu ya gitu. Makanya saudara akan bingung orang yang tidak mau mengerti. Oh kamu nggak mau ngerti ya, karena kamu tidak belajar. Jadi kebenaran itu bedanya apa dengan apa bedanya hikmat logos, hikmat atau logos atau firman dengan kebenaran? Yang saya tangkap sementara ini dulu sebagai bridging untuk menjelaskan tema kita. Oke, teruskan. Aletheia memiliki makna sebagai logos atau firman atau hikmat yang telah diperagakan atau dibuktikan kebenarannya. Ya, dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran ini dalam bentuk
pengajaran dan perbuatan konkret di dalam kehidupan. Iya, kan tidak mungkin diajarkan kalau belum dilakukan, atau tidak mungkin diajarkan kalau tidak bisa dilakukan. Bagaimana hikmat Allah? Hikmat Allah. Hikmat di dalam diri Allah yang maha besar itu bisa diperagakan. Ini kan harus ada media manusianya. Dan Yesus melakukan. Mestinya Adam gagal. Teruskan. Terkait dengan hal ini, dalam Matius 11 ayat 19 ditulis demikian. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus pun mendapat bullyingnya, saudara. Bullying, fitnah. Terus? Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Terserah kamu ngomong apa, tetapi apa yang dilakukan Yesus menunjukkan hikmat Allah. Saya ulangi saudara, ini luar biasa. Bagaimana hikmat Allah yang tersembunyi berabad-abad. Nanti di ayatnya ada itu. Yang mestinya dimunculkan oleh Adam. Adam ternyata gagal. Adam terakhir Yesus memperagakan. Berhasil. Nah, Yesus berhasil. Dia menjadi yang sulung, kakak tertua. Berarti harus ada adik-adiknya atau harus ada yang mengikutinya. Nah, kita umat pilihan. Makanya ada proses keselamatan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kalau Yesus penjelmaan logos, kita mau tiru siapa? Kita mau teladani siapa? Ngeri sekali loh ajaran yang salah itu. Hikmat Allah yang tersembunyi di dalam diri Allah. Bagaimana diperagakan, ya. Appear, dinyatakan. Dalam bentuk perbuatan dan bisa diajarkan. Itu lewat Yesus saja. Dia maka disebut yang sulung. Kalau Yesus tetap Allah sejajar dengan Bapa, habis Pak, nggak ada jalan ceritanya lagi. Lalu kita kalau mengatakan itu dianggap tidak menghormati Yesus. Loh, kita menghormati Yesus dengan meneladani hidupnya. Dia adalah logos yang nampak, yang nyata, yang dirasakan orang sekitarnya. Kita juga mengenakan logos yang dirasakan orang di sekitar kita. Jadi kalau orang-orang Yahudi dulu, maksud saya orang-orang non-Yahudi mau menjadi orang Yahudi, dibaptis ya dengan air ya. Lalu orang-orang yang mau menjadi kalau orang-orang zaman Yohanes Pembaptis yang akan mendengar Injil harus dibaptis, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, harus melakukan hukum sesuai dengan jiwanya. Karena persiapan dibaptis dengan api. Api itu Roh Kudus. Tapi bukan mistik. Lalu dibaptis, sudah merasa dibaptis. Roh Kudus yang memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi dibaptis dengan air, kita dengan api menggunakan firman. Menggunakan logos. Kamu ditenggelamkan oleh logos, kamu dipenuhi logos. Baru kamu menjadi Kristus atau yang diurapi. Nangkep saudara? Baru jadi Kristus. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Yesus pun ya diurapi oleh logos, dipenuhi oleh logos. Jadi di sini implikasinya jelas. Betapa konyolnya kalau orang memandang bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Wah, ini lebih rusak lagi saudaraku. Lebih rusak itu pengajaran. Itu oneness itu.
Di sini menjadi Eras, di rumah menjadi Pak Eras, di jalan jadi Dono. Gila lu Don. Oke. Orangnya ya saya juga, itu oneness namanya. Allah Bapa jadi Yesus disalib, itu oneness. Itu tidak benar ajaran itu. Oke, teruskan. Kalimat hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, artinya adalah kebenaran hikmat Allah dibuktikan dalam tindakan. Itulah sebabnya dikatakan kalau seseorang tetap di dalam logos yang diajarkan Yesus, maka ia akan mengenal kebenaran atau truth atau aletheia. Dan kebenaran tersebut akan memerdekakan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kebenaran yang memerdekakan artinya kebenaran yang mengubah. Logos atau hikmat tidak dapat mengubah manusia dengan sendirinya. Karena logos atau hikmat bukanlah pribadi atau oknum. Logos atau hikmat harus dijelaskan untuk dapat dipahami dengan nalar secara jelas dan dapat diperagakan. Yesuslah manusia sempurna yang pertama dipenuhi logos atau hikmat dan mencapai kesempurnaan dipenuhi oleh Allah. Sejatinya ini paralel dengan masalah logos atau firman. Hikmat sama dengan firman atau logos. Yesuslah yang dapat mengajar dan menjadi teladan. Itulah sebabnya semua orang percaya harus menjadi muridnya. Selanjutnya orang percaya harus meneruskan pekerjaan tersebut sampai ke ujung bumi. Logos adalah hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, dan kuasa Allah. Allah adalah sumber hikmat atau hikmat itu sendiri. Kebijaksanaan, kecerdasan, dan kuasa. Oke. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengenal kebenaran. Aletheia. Lalu kebenaran akan set you free, memerdekakan. Ini loh, logos sama dengan hikmat, sama dengan firman. Itu tidak otomatis mengubah. Logos itu tidak otomatis mengubah. Tidak otomatis memperbaharui, saudara. Ini logos. Logos ini harus dikenakan oleh, pakai nama saja Yesus. Dia harus mati di kayu salib ketika sudah sempurna menjadi manusia. Sebab kalau Yesus juga berdosa, dia tidak bisa memikul dosa manusia, dia sendiri berdosa. Kenapa mesti harus manusia yang memikul dosa? Karena dosa dilakukan di daging manusia, bukan daging domba. Maka dia harus disalib. Dengan disalib ini kita dibenarkan. Dengan dibenarkan, maksudnya kita menerima Roh Kudus, lalu kita bisa mencontoh Kristus yang diurapi. Dan kita semua jadi Kristus-Kristus. Jadi Yesus memikul salib setelah dia penuh logos menjadi manusia yang sempurna. Dia mestinya tidak berdosa, dijadikan berdosa. Ya. Dia harus memikul kesalahan kita. Kenapa bukan domba? Harus manusia, tapi manusia yang tidak berdosa. Setelah itu Yesus juga menjadi teladan. Jelas nggak? Amin? Itu jelas sekali. Apa struktur berpikirnya. Yesuslah manusia sempurna yang pertama dipenuhi logos atau dipenuhi hikmat, mencapai kesempurnaan dipenuhi Allah. Maka kalau orang dipenuhi hikmat atau dipenuhi firman, dipenuhi Allah, dia bersifat Allah. Dia berkodrat ilahi, 2 Petrus 1 ayat 34 itu, Theos. Dia jadi anak Allah, harus seperti Allah. Seperti Allah apanya? Moralitas kesuciannya. Maka kalau bicara soal hakikat Allah, saya mengatakan bahwa kodrat Allah itu hakikat Allah. Kan Trinitarian mengatakan 3 pribadi 1 hakikat. Apa itu hakikat? Coba jelaskan apa artinya hakikat di situ. Pernahkah saudara
puas dengan penjelasan itu? Jujurnya sulit. Kalau puas ya karena dipuas-puasin aja, dianggap puas. Tiga pribadi, satu hakikat. Nah, pemikiran banyak orang seperti saya dulu, hakikat ini kayak klan, kayak kelompok. Ini kelompok Allah. Kita mundur lagi, tapi perlu ya saudara. Ini nggak bisa ditulis, kalau yang begini harus dijelaskan. Tiga pribadi, satu Allah. Satu hakikat. Ousia, substance. Jadi begini saudara, di Trinitarian mengenal ada Allah Bapa, Yesus juga disebut Allah, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau sejajar dengan Bapa mestinya sebutan bukan anak kalau mau, tapi ya Alkitab padanya anak lalu dipaksakan sejajar. Ini diikat dengan disebut esa karena satu hakikat, satu ousia. Ini sudah menjadi landasan untuk menyebut ini esa. Itu mono. Jadi hakikat yang mengikat tiga-tiganya itu sudah cukup membuat dasar atau alasan bahwa Allah itu esa. Ya kita semua dulu juga berpikir begitu. Nah kalau Brahma, Wisnu, Siwa esa nggak? Pasti orang Trinitarian bilang tidak, itu tiga. Kalau mereka juga bilang itu satu hakikat. Haknya dia dong mau bilang, memberi pengertian hakikat itu. Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma mencipta, Wisnu memelihara, gitu ya. Terus Siwa meregenerasi. Kalau dulu waktu kita masih anak-anak, taunya merusak aja. Padahal maksudnya meregenerasi. Ya. Begitu, positifnya begitu. Ini klan dewa loh, ini klan dewa. Satu hakikat, sama-sama dewa. Bisa satu hakikat kan? Bisa. Nah, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu esa karena satu hakikat. Kalau dicari-cari di Alkitab, tidak ada dasarnya. Ada Pak, Bapak dan aku satu, gitu katanya kan. Itu satu dalam proses penggembalaan. Tidak ada hakikat. Ada Pak, kata hakikat itu menurut si ini ousia. Ousia itu artinya properti. Itu dalam kisah anak yang terhilang. Dia minta bagian, itu properti Pak. Itu ousia. Kalau mau cari kata ousia ada itu maksudnya. Tapi homoousia tidak ada. Yang ada homoio. Beda dikit ya. Homoousia dengan homoi. Beda dikit. Homoio itu sama dalam segala hal. Di homoio disamakan. Itu Ibrani 2:17. Yesus disamakan. Itu homoio. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Satu hakikat. Ya boleh-boleh saja. Kalau orang mau berpikir begitu, kita nggak mau ribut kok. Kita nggak bilang sesat loh. Ya udah ya, yuk anggap benar itu. Kalau menurut saya bukan begitu. Allah itu esa karena Allah itu tunggal, yaitu Bapa. Roh Kudus rohnya Allah. Yesus itu anak. Tapi punya hakikat yang sama. Sama, aku pun punya hakikat yang sama mestinya. Jika aku makan logos. Kalau aku dipenuhi logos, sama dipenuhi firman, aku satu hakikat dengan Bapa. Berkodrat ilahi artinya satu hakikat, yaitu memiliki moralitas kesucian. Yang ditandai dengan segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan di situ Allah memiliki sekutu. Dikatakan persekutuan itu sekutu. Apa yang dilakukan oleh kita sesuai dengan keinginan Bapa itu sekutu. Paham? Haleluya. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi kalau saudara, ini sudah jadi rumus yang berabad-abad tidak dipersoalkan karena dianggap sudah
sempurna. Ya. Nah, kita memang menjadi masalah ya dan mencari masalah ya. Kita juga sebenarnya tidak ingin punya masalah, tapi kalau ada kebenaran yang harus diungkapkan dan kita diubahkan lewat kebenaran ini, mau bagaimana, saudara? Ya, Yesuslah manusia sempurna yang dipenuhi logos atau dipenuhi hikmat, mencapai kesempurnaan. Itu sama dengan dipenuhi Allah. Ini sejatinya paralel dengan masalah logos itu. Logos masuk ke dalam daging. Bukan hanya dagingnya Yesus, daging kita juga, saudaraku. Dan daging itu kalau tidak salah feminin ya. Gendernya feminin. Gendernya feminin. Itulah sebabnya semua orang percaya harus menjadi murid Yesus. Supaya orang percaya meneruskan apa yang dialaminya bersama Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku ya. Kepada murid-murid. Murid-murid berkata murid berikutnya. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Murid Yesus. Kenapa enggak murid Allah? Karena hikmat Allah sudah menjadi manusia. Jadi Yesuslah yang berhak menjadi guru. Katakan amin. Dan Bapa mendidik umat pilihan melalui Yesus yang sudah lulus. Jadi logos adalah hikmat dan kebijaksanaan, kecerdasan dan kuasa Allah. Jadi logos itu atau hikmat itu ada pada diri Allah, bukan pada diri siapa-siapa. Pemiliknya Allah. Yesus sendiri menerima logos itu sebagai kasih karunia. Betul nggak? Tadi kita sudah baca kan? Penuh hikmat dan kasih karunia. Harus diketahui bahwa Yesus bukan logos itu sendiri, tetapi menjadi logos karena dipenuhi logos yang sama dengan dipenuhi Allah. Ya. Hal ini perlu dikemukakan terkait dengan praeksistensi Yesus. Oke, artinya karena Yesus bukan logos sendiri, seharusnya kita tidak mempersoalkan praeksistensinya. Tugas Pak Yehuda sebagai Ketua Departemen Pengajaran di GSKI untuk meneruskan ini, Pak. Kita sudah punya berapa bab? Ya, 4 bab. Ini bab, tapi ini kan terbagian dari bab. Bagian ini banyak benar. Yang sudah ada nanti harus segera di-upload. Bapak Ibu bisa menerima. Dan pendeta-pendeta GSKI harus dapat dulu. Dilempar dulu PDF-nya untuk email mereka. Kalau yang rendah hati membaca. Yang tidak rendah hati udah pintar ya nggak usah baca. Ya dia punya sendiri. Mau kata apa kita. Ya. Oke, teruskan. Yesus memperagakan hikmat. Ya. Dalam Roma 16 ayat 27. Dalam Roma 16 ayat 27 tertulis. Ya. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat melalui Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Satu-satunya Allah. Kurang jelas apa? Satu-satunya Allah yang penuh hikmat melalui Yesus. Yesus tidak termasuk dalam diri Allah itu. Karena Allah itu mono. Bukan rame-rame. Amin. Bukan kesatuan. Mono. Yang dapat dilihat kemuliaannya melalui Yesus. Karena Yesus itu hikmat Allah. Yang memperagakan hikmat Allah. Terus. Kalimat Allah yang penuh hikmat melalui Yesus Kristus. Menunjukkan bahwa hikmat Allah tidak dapat dikenali sampai datangnya seorang manusia sempurna bernama Yesus yang memperagakannya. Yesus adalah anak manusia yang penuh firman atau penuh logos yang sama dengan penuh hikmat. Seseorang yang penuh hikmat berperilaku indah atau mengenakan moralitas kekudusan Allah. Yesus berhasil melakukannya dengan sempurna. Hikmat itu tersembunyi berabad-abad baru dinyatakan pada zaman penggenapan yang menunjuk kepada kehadiran Yesus. Anak Allah yang penuh dengan hikmat dan dipenuhi oleh Allah. Ya, Yesus ini melayani Bapa.
Dia memperagakan hikmatnya. Sempurna, diberi kuasa. Kamu jadi raja. Jadi raja atau tuan pun untuk kemuliaan Allah. Hah? Amin. Allah yang diterang tak terhampiri. Yang tak nampak. Mungkin bukan di tema ini, tema yang lain minggu depan kali. Yang tidak nampak. Yesus yang nampak. Dia tidak mungkin menyatu dengan yang tidak nampak. Karena Yesus yang nampak. Bapaknya yang tidak nampak. Loh bagaimana bisa dikatakan sejajar? Stres nggak kita jadinya? Yang tahu ini. Itu saudara. Oke teruskan Pak. Belum pernah ada anak manusia yang dapat memperagakan hikmat Allah atau memperagakan logos atau firman dengan sempurna selain dari Yesus. Itulah sebabnya Yesus disebut anak tunggal Allah. Artinya anak Allah yang berbeda dengan anak-anak Allah lainnya. Yesuslah yang juga disebut yang sulung di antara anak-anak Allah. Artinya yang pertama berhasil mengenakan logos atau hikmat Allah. Jadi kalau tunggal itu artinya unik Pak. Unik, istimewa, bukan berarti satu. Karena anak Allah itu bukan satu. Yesus yang sulung. Terus yang pertama berhasil mengenakan logos atau hikmat Allah sehingga menjadi sang logos atau menjadi hikmat Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Sampai ia mengalami kepenuhan Allah. Jadi Yesus menjadi sang logos atau menjadi hikmat Allah bukan dengan mudah secara otomatis dan bukan merupakan penjelmaan. Tetapi melalui perjuangan atau pergumulan berat. Hal yang sama juga harus dialami oleh orang percaya agar juga mengalami kepenuhan akan Allah. Iya, ternyata bukan hanya Yesus yang mengalami kepenuhan Allah. Orang percaya pun juga bisa mengalami kepenuhan akan Allah. Yesus tidak mungkin otomatis. Dia harus lewat perjuangan. Supaya kita juga mengalami hal yang sama. Kalau dia logo sendiri tidak ada yang kita contoh. Tidak ada yang bisa memberikan kita polanya, blueprintnya. Itu loh saudara, jadi kita mumet ya. Kenapa kok bisa mempercayai itu logo sendiri? Dia mengenakan logos lewat perjuangan. Itu bukan tidak menghormati Tuhan, justru lebih menghormati. Kalau seorang anak jadi kaya karena memang kaya, kita nggak heran. Bapaknya boleh kaya, dia kaya karena dia meniru bapaknya. Baru itu penghormatan. Yesus tidak berdosa karena memang dia tidak bisa berbuat dosa. Ya kita nggak kagum lah. Orang dia punya anti dosa. Punya imunitas. Kalau dia tidak bisa berbuat dosa. Karena memang kalau dia tidak berbuat dosa. Karena tidak berbuat dosa. Tidak memilih berbuat dosa, kita contoh dia. Makanya dikatakan firman Tuhan, ikutlah aku seperti aku ikut Yesus. Turutilah aku seperti aku menuruti Yesus. Nah kok ayat-ayat begitu seperti tidak ada loh saudara. Oke. Yuk teruskan Pak. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24, tertulis bahwa Yesus adalah hikmat Allah. Artinya bahwa dirinya merupakan representasi dari hikmat milik Allah yang nyata kelihatan dan dirasakan oleh orang. Pemberitaan Injil adalah pemberitaan keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah pemberitaan logos atau hikmat Allah. Untuk lebih jelasnya perlu membaca 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 23. Tertulis, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Hikmat Allah tersebut adalah karena salah pengertian ini oleh para misionaris. Karena kesalahan pandangan mengenai keberadaan Allah monoteisme oleh para
utusan Injil, maka banyak gereja-gereja atau kelompok-kelompok Kristen yang menjadi kelompok orang beragama Kristen. Dan akhirnya anak-anak berikutnya tidak mengenal kekristenan yang benar. Seperti saya dulu. Menerima Yesus menjadi anak Allah. Yang benar menerima Logos. Baru memiliki hak sebagai anak Allah. Jadi terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah menerima Yesus lalu jadi anak Allah. Yang jadi anak Allah itu menerima Logos. Apa maksudnya, Pak? Bukan berarti nggak boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Ya harus mengakui Yesus satu-satunya Juru Selamat. Setelah itu harus menerima dia sebagai roti yang dimakan dan darah yang diminum. Sifat karakternya harus kamu serap. Paham ya, saudara? Kita ini kan warisan dari Kristen-Kristen lama yang, jadi Kristen tuh kayak gampang masuk surga itu kayak masuk jalan tol gitu loh. Uang tol dibayarin sama Tuhan Yesus, kita terus bablas itu loh. Seperti waktu kita pergi ke kuburan, antrian mobil itu masuk jalan tol, gini-gini orang. Udah nggak usah bayar, kita yang bayarin gitu. Bukan itu. Konsep Logos yang salah di Yohanes pasal 1 melahirkan konsep menerima Yesus, masuk surga, selamat. Yang selamat itu menerima firman, menerima Logos. Akhirnya ya jadi ini, jadi lembaga agama, pendeta jadi profesi, pekerjaan. Begitu saudara. Kristen tuh gampang itu. Wah tuh. Masih bersama saya? Lalu saudara kalau menjelaskan ke orang, sulit. Kenapa sulit? Perlu waktu. ABCD baru dijelaskan, baru, oh begitu. Kalau orang tidak rendah hati, pokoknya salah. Ya udah. Aduh bodoh deh. Saudara yang ini pertemuan ke-11 ya Pak? 10-11 ya. Ini monoteisme 10-11. Ini nanti bisa sampai 40-50 Pak. Loh serius, benar. Sebab kita itu baru membahas mengenai monoteisme di perjanjian baru. Itu banyak ayat ini baru perikop yang keberapa. Tapi kalau tidak dibedah ini, tidak tough, dasarnya tidak tough. Saya harus kerja terus. Kalau suatu hari saya dipanggil pulang, ini semua jadi warisan. Dan kuasanya luar biasa kebenaran ini. Nggak bisa membuat kita jadi Kristen tidur-tiduran, nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya saudara, sebelum buku Eric Chang diterjemahkan, saya sudah punya konsep bahwa Roh Kudus itu rohnya Allah. Jadi bukan saya baca buku Eric Chang baru saya punya pendapat itu. Ya saya nggak tahu kapan buku Eric Chang diterjemahkan, tapi pendeta ini luar biasa. Pendeta luar biasa. Pendeta dari Kanada. Pendeta dari Kanada. Oh, itu hebat sekali. Udah meninggal. Tapi istrinya masih hidup dan saya mau ketemu istrinya minggu-minggu ini. Baru mau ke Jakarta. Ya. Bukunya tebal luar biasa. Tapi kalau orang bilang saya plagiat ya terserah. Ya nggak apa-apa, satu ayat Alkitab sama satu kok. Tapi lihat saja isinya. Sama enggak? Ya tentu karena sama-sama monoteisme. Monoteistis, sama-sama monoteistis pasti cara memandang ayat-ayat Alkitab sama. Tapi yang saya ajarkan ke saudara ini ya, itu orisinil. Nanti kalau jadi buku orisinil. Cari aja buku lain, ada nggak yang sama. Sekarang saya baru jelaskan, ayat ke ayat. Orisinil. Orisinil.
Ya. Luar biasa loh. Oke, teruskan Pak. Hikmat Allah tersebut adalah Injil, yaitu pemberitaan mengenai Yesus yang adalah hikmat Allah. Keselamatan pada dasarnya adalah anugerah Allah, di mana manusia dapat mengenakan logos atau hikmat Allah, sehingga manusia dapat sempurna seperti Bapa, atau menjadi manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kamu harus sempurna seperti Bapa, itu mungkin. Kalau kamu makan firman-Nya, sifat Allah masuk dalam dirimu, karakter Allah masuk dalam dirimu, baru jadi anak Allah. Bukan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru. Coba bagaimana bodohnya itu loh. Maka produknya ya enggak jelas Kristennya. Padahal mestinya itu kalau mengenakan logos Allah, wah itu luar biasa. Teruskan Pak. Oleh sebab itu pemberitaan Injil harus diisi dengan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus dan menampilkan kehidupan yang ditampilkan oleh Yesus. Pemberitaan Injil tercapai kalau kehidupan seseorang serupa dengan Yesus. Ya, kalau belum serupa itu belum berhasil. Terus? Atau sempurna seperti Bapa. Yesus tidak memiliki hikmat dari dirinya sendiri, tetapi dirinya adalah hikmat Allah yang diperagakan melalui perjuangan, di mana Yesus mengalami proses progresivitas makin dipenuhi hikmat Allah. Lukas 2:40 ayat 52. Jadi pada dasarnya rahasia yang tersembunyi berabad-abad tersebut adalah rencana Allah menghadirkan hikmatnya dalam peragaan konkret yang dilakukan oleh Yesus. Kan kita dulu kan pikirannya nggak jelas. Rahasia Injil yang tersimpan berabad-abad. Apa sih gitu? Oh itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak begitu, tidak sederhana. Yang tersimpan itu hikmat Allah. Yang dimunculkan dalam peragaan manusia bernama Yesus. Dan ini yang juga kamu akan alami. Itu maksudnya baru luar biasa. Kalau hanya pemberitaan Injil, siapa yang terima dia jadi anak Allah lalu masuk surga dengan gampang. Bukan. Oleh dan melalui Yesus, maka rencana Allah semula dipenuhi atau digenapi, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia menurut gambar dan rupa Allah ini dalam seluruh perilakunya selalu sesuai dengan hikmat Allah atau pikiran perasaan Allah. Dan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu menerima kembali kemuliaan Allah. Maka dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hikmat itu diberikan untuk kemuliaan kita. Kemuliaan Allah yang hilang atau yang tidak tercapai karena dia tidak dipenuhi logos, tidak punya sifat Allah. Dengan adanya logos diberitakan Yesus menjadi yang sulung bisa mengenakan rahasia yang berabad-abad tadi, yaitu hikmat Allah untuk kemuliaan kita, begitu ayatnya. Apa hubungannya? Kalau hikmat itu atau sama dengan logos firman kau kenakan, kamu baru menemukan kemuliaan. Bukan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan perkataan lalu selamat. Coba apa nggak kesel nih denger gini? Artinya aduh bagaimana ya selama ini kita salah ya. Jadi hikmat Allah itu juga dikenakan oleh manusia. Yang di dalam 1 Korintus 2:7 tertulis, hikmat itu disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita. Tentu lewat proses pendewasaan. Makanya yang menerima logos diberi hak. Exousia itu hak. Nah kalau kamu belum diberi logos, kamu nggak dapat hak. Itulah sebabnya Yesus setelah merendahkan diri taat sampai mati baru jadi Tuhan. Amin.